Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Dewa Saputra dengan NIM 2101010036 pada mata kuliah Sinyal dan Sistem dan pada tugasnya yaitu adalah pembentukan sinyal. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut sesuai dengan tugasnya yaitu pembentukan sinyal, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sinyal. Sinyal lebih merujuk pada representasi fisik dari suatu fenomena atau data yang mengandung informasi yang ingin dikomunikasikan, diproses, atau dianalisis. Sinyal itu sendiri dapat berupa bentuk gelombang yang bergerak melalui media atau bisa juga dalam bentuk data yang direpresentasikan dalam domain digital. Ada beberapa sinyal yang berasal dari berbagai sumber seperti suara, gambar, data sensor, sinyal elektronik, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Setelah itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembentukan sinyal. Pembentukan sinyal mengacu pada proses atau teknik untuk menciptakan, mengubah, atau menghasilkan sinyal dalam konteks komunikasi atau pemrosesan informasi. Sinyal dalam hal ini merujuk pada representasi dari suatu fenomena fisik atau data yang mengandung informasi yang ingin dikomunikasikan atau diproses. Oke, baik. Saya akan memberikan beberapa contoh terlebih dahulu mengenai pembentukan sinyal secara sederhana. Oke, setelah kita membuka bagian pada Jupyter Notebook-nya, kita masuk langsung ke bagian file, lalu kita rename agar untuk memudahkan kita dalam pencarian ke depannya. Jika kita ingin mencari sebagai referensi, kita masukkan nama kita Wahyuda Dewa Saputra. Nah, tugasnya ialah pembentukan sinyal. Oke. Kita masukkan di sini. Oke, pertama kita akan masukkan library. NumPy ini adalah library-nya yang akan kita panggil nanti menjadi NP. Lalu kita juga masukkan library untuk aritmatikanya, yaitu adalah matplotlib.pyplot yang akan nanti kita panggil sebagai PLT. Kita run terlebih dahulu. Oke, lanjut ke bagian 2. Kita jadikan X ini sebagai variabel yang dimana kita masukkan terlebih dahulu NP, baru kita masukkan arrange untuk mendapatkan nilainya. Saya contohkan 0 dan 10 dalam waktu 0,003. Kemudian pada variabel y-nya kita masukkan np. Lalu di sini kita bisa menggunakan cos atau sin. Saya akan menggunakan cos. Yang kemudian untuk memanggil nilai x-nya. Lalu kita lanjut ke plotnya, plot yang dimana nanti kita akan jadikan memunculkannya pada sumbu. Oke, ini aja terlebih dahulu untuk mendapatkan nilainya. Plot x y. Lalu sebenarnya ini saja sudah bisa langsung menampilkan hasil. Kita masukkan dulu show. Sudah bisa menampilkan sinyal tapi masih dalam keadaan yang tidak beraturan. Coba kita coba invalid syntax pada bagian ini.
Maaf, saya sudah bisa menampilkan hasil, tapi kita tidak tahu pada bagian ini disebut apa atau di bagian ini disebut apa. Oke, kita agar lebih memudahkan pada perbagiannya kita buat ini adalah sumbu bagian X. Oke, lalu pada plt dot ylabel untuk bagian Y. Jadi yang saya maksudkan adalah dia X label atau Y label ini dia berada pada titik vertikal dan horizontalnya, dimana jadi pada untuk kedepannya dalam proses pembentukan sinyal nanti di sini akan lebih memudahkan kita dalam mengetahui daripada titik vertikal atau titik horizontal ini menjadi bagian apa. Ini adalah contoh sederhana dalam pembentukan sinyal. Tinggal kita masukkan import numpy as, lalu kita masukkan import matplotlib.pyplot-nya, lalu kita tinggal memasukkan berapa lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian fungsi deret, di mana fungsi deret ini sendiri adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Ini adalah rumusnya. Saya agak belibet untuk nyebutin rumusnya, jadi langsung saja pada pengkodingannya. Langsung saja kita gabungkan pada bagiannya. Ini kita hapus saja. Lalu kita tambahkan library-nya kita tambahkan fungsi kita sebut sebagai P. Oke, kita run lagi, langsung masuk ke pengkodingannya. Kita masukkan X sebagai variabel, dimana nanti teman-teman, saya akan menjelaskan, saya akan membuat kodingan terlebih dahulu. P dibagi 2, lalu untuk A1 nya nilai X1 nya itu adalah nilai X dikali NP itu sendiri cos, lalu buka kurung W0 dikali dengan T baru untuk A2 nya kita masukkan X nya dibagi dengan 4 2 dikali W0
dikali T. Lalu untuk bagian A3-nya kita masukkan nilai X dibagi dengan 6, lalu kita kali dengan N cos, lalu masukkan W0 dikali T. Untuk menampilkan hasilnya, kita tambahkan dari nilai A1 tambah dengan A2 tambah dengan A3. Untuk menampilkan pada bagian bawahnya, nanti kita akan masukkan seperti tadi. Kita masukkan nilai T-nya. Saya belum masukkan nilai library-nya. Dari sini kita akan dahulu. Oke. Kita masukkan terlebih dahulu nilainya. NP rank dengan nilai 0,10 dengan 0,03. Oke, type oke, sudah. Lalu kita masukkan untuk menggift T dan hasil. Lalu kita bikin lagi PLT titik X label. Ini kita sebut saja sebagai T waktu. Lalu PLT untuk bagian Y labelnya, kita masukkan, kita sebut saja dia sebagai amplitude. Lalu kita tampilkan plt.show. Oke, kita coba. Ada error pada bagian N. Kita cari terlebih dahulu ya teman-teman. Oh, ini penyebutannya dia harus sesuai ya. Bisa teman-teman lihat sendiri pada bagian ini dia tidak terdeklarasi, dikarenakan untuk nampinya itu sendiri saya menyebutnya dengan NP. Lalu pada bagian fungsi bawahnya saya kekurangan NP, ditambahkan, lalu kita run kembali. Oke teman-teman, berikut adalah output dari fungsi direct itu sendiri yang kita jadikan suatu bentuk sinyal. Ini adalah amplitude-nya, yang ini adalah tentang waktu. Sekian dari saya, Wahiduddin Saputra. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.